Balik lagi di channel Lukman. Kali ini kita akan nonton cerita bis kesesat di hutan. Kita langsung nonton ya. Terlepas dari faktor human error, banyak juga spekulasi bahwa rentetan kejadian masuknya bus dalam hutan dikaitkan juga dengan kisah mistik. Hal tersebut terbukti dengan tidak adanya bekas semak-semak yang dilindas oleh bus tersebut. Dan oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas inilah 5 kisah misterius bus masuk hutan. Oke, sebelum kita masuk ke nomor 5, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe di bawah. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Bus Sudiro Tunggajaya 2019. Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan bus Sudiro Tunggajaya yang tiba-tiba tersesat di sebuah hutan, tepatnya di hutan Tunggangan, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Peristiwa ini disebut aneh karena secara tiba-tiba bus ini terjebak di jalanan yang sangat sempit di tengah hutan Wonogiri pada dini hari. Menurut informasi yang beredar, bus antar kota antar provinsi itu diketahui terjebak di jalanan yang sangat sempit, bukan jalur semestinya. Saat itu bus telah berada di tepian jurang di jalanan di tengah hutan Tunggangan, tepatnya di perbatasan Tirtomo Serius yang duduk di samping supir. Dan menurut keterangan supir, jalan terlihat lebar dan halus dan tidak terlihat belokan yang tajam. Sang supir baru menyadari di puncak Gunung Tunggangan, yaitu di tikungan pertama menuju arah Tirtomoyo. Tepatnya sebelum tikungan, ada orang yang sedang menyeberang jalan dan orang itu tiba-tiba menghilang. Kejanggalan tidak sampai di situ, dikatakan kru supir, wanita cantik yang ada di samping supir pun tiba-tiba menghilang, guys. Bus Garuda Mas 2017. Bus Garuda Mas dengan trayek Jakarta menuju Blora tiba-tiba masuk hutan dalam hutan jati di daerah Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Berbagai spekulasi cerita mistik beredar di kalangan masyarakat terkait kisah misteri hutan jati Kalimodang yang terkenal sangat horor itu. Peristiwa ini terjadi pada Senin 13 Maret 2017 lalu, tepatnya pada jam 03.40 waktu Indonesia bagian Barat. Akun FB Kantung Oye mengunggah foto bus berada di tengah hutan jati. Dalam postingannya, Kantung Oye menyebutkan bahwa keberadaan bus tersebut nyelonong ke dalam hutan tanpa sebab. Postingan ini langsung disambat oleh netizen. Tidak sedikit yang menduga kejadian itu adalah kejadian mistik. Meskipun banyak juga yang mengomentari bahwa kecelakaan itu adalah faktor human error. Dalam postingan itu dikabarkan bus dalam kondisi kosong tanpa penumpang, namun supir dikabarkan meninggal. Tak lama kemudian berita berkembang dan menyebutkan bahwa supir bus dalam kondisi luka dan saat itu sudah dirawat di rumah sakit. Spekulasi dianggap kejadian mistis ditulis oleh akun Putri Noka. Menurutnya, sejak dari Jakarta, bus tersebut memang sudah terasa aneh. Ia bercerita bahwa ibunya menjadi salah satu penumpang di bus tersebut. Bus tersebut terasa seperti jalan miring, meskipun berada di medan yang datar, guys. Apa ya? Nggak tahu, jangan-jangan bannya kempes, guys. Masa sih? 3 apa nih? Bus Jatimas 2016. 2016 Awal lama ya. Oktober 2016, kabar menghebohkan terjadi saat bus Jatimas dikabarkan berada di tengah hutan Blora secara misterius. Peristiwa ini terjadi pada 11 Oktober 2016 lalu, tepatnya jam 03.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kali ini peristiwa terjadi di lahan perhutani Pos 7, Dukuh Ngelencong, Desa Botoreco, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora. Bus yang dikemudikan oleh Bapak Santoso, seorang warga dari Jepara, dan seorang kernet yang bernama Parman, warga Todanan. Bus ini rencananya hendak menjemput rombongan pariwisata SD2 Plosorejo.
Akibatnya, mereka terlambat menjemput anak-anak SD yang hendak berwisata itu. Namun bus tersebut ternyata sudah tersesat di tengah hutan. Warga desa Kedung Bajin pernah mendengar cerita dari sesepuh mereka bahwa di daerah sekitar hutan tersebut terdapat sebuah kota gaib. Kota tersebut cukup megah dan sangat besar sekali, guys. Kayak gitu. Dua apa nih? Bus Sumber Alam 2014. Warga desa Terlangu, Kabupaten Brebes dibuat gempar dengan adanya bus sumber alam yang syarat penumpang tersesat di tanggul Sungai Pemalih di wilayah desa tersebut. Warga gempar lantaran kejadian dinilai tidak masuk akal sebab jalan ke jalan tanggul Pemalih sangat sempit dan tidak bisa dilalui oleh bus, dan kondisi jalannya pun juga masih berupa tanah. Tapi nggak ada gambarnya ya. Hingga kini kejadian tersebut masih menjadi perbincangan warga, bahkan meluas hingga ke desa-desa lain. Kejadian itu berawal saat bus sumber alam yang dikemudikan oleh Bapak Eko melaju dari arah Cirebon menuju Yogyakarta. Dalam perjalanannya, bus menaiki 2 orang yang berjubah di Cirebon. Sejumlah warga yang melihatnya mengaku aneh karena baru kali ini ada bus yang melintas di jalan tersebut. Supir bus ternyata menganggap jalan yang dilaluinya itu adalah jalan tol. Bahkan di jalan itu juga terdapat sebuah rumah makan seperti rest area di jalan tol. Supir bus melewati jalan itu karena mendapat arahan dari 2 orang penumpang yang mengenakan jubah hitam tersebut. Namun setelah 2 orang itu turun, baru dirinya sadar bahwa bus tersebut melaju bukan pada jalan yang semestinya. Kayak gitu tuh. Dia menyatakan yang membuat warga heran lagi saat bus masuk ke jalan itu begitu mudah padahal terdapat gapura desa. Namun saat bus keluar kesulitan dan badan bus mengenai gapura hingga ambrol, guys. Gitu. Ya kayak gitu. Ini satu nih. Yang satu gitu kan. Bus Pahala Kencana 2012. Peristiwa misterius yang paling fenomenal terjadi pada Kamis 21 Juni 2012 yang sempat menghebohkan warga dan disertai dengan kejadian mistiknya. Kejadian itu ada sebuah bus Pahala Kencana yang melaju dari arah Jakarta menuju ke Jawa Timur, tepatnya di Madura. Bus Pahala Kencana ini membawa 33 penumpang. Sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia bagian Barat, bus itu tiba di hutan Gadogan, Desa Kedung Bajin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Kok bisa ya? Bus Pahala Kencana itu kemudian mengikuti sebuah truk beton JMX yang berada di depannya. Merasa truk tersebut berjalan lambat, bus Pahala Kencana mencoba mendahuluinya. Namun yang terjadi, mereka bersenggolan. Ketika turun untuk melihat kondisi kendaraan mereka, awak bus dan supir truk itu baru menyadari bahwa mereka berada di jalan setapak. Yang lebih aneh lagi, warga dan awak bus dan juga para penumpang tak melihat ada jejak ban maupun bekas-bekas semak yang dilindas kendaraan itu. Bahkan kendaraan itu juga tak lecet sedikit pun. Lecetnya karena mereka berbenturan saat bus hendak menyalip truk itu. Oke guys, dari kelima kejadian yang telah kita bahas tadi, dapat kita ambil pelajaran ketika memulai perjalanan. Hendaklah kita berdoa dulu agar diberikan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, berkaitan dengan kejadian yang telah kita bahas tadi, tergantung dari diri kita masing-masing mau percaya atau tidak. Kalau suka videonya silahkan di-share, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di next video. Nggak ada lagi. Video yang sampai sini aja, jangan lupa subscribe dan like. Jangan lupa subscribe dengan like dan komen ya. Bye bye. Sampai balik lagi di channel komen ya nanti.